Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih terpanggil untuk mengikuti satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang pahalanya luar biasa dan kita akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang hadis bagaimana mencintai atau menghargai diri sendiri. Tadi sudah disinggung satu hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dicintai, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia secara umum, secara keseluruhan. Ini mengindikasikan bahwa kita ini lebih suka kepada sesuatu yang itu kita anggap menjadi milik kita. Anak itu milik kita, orang tua itu milik kita, orang lain yang kita cintai itu karena terkait dengan sesuatu yang menjadi milik kita. Entah karena orang itu suka memberi sesuatu kepada kita, itu berarti kan ada yang terkait dengan milik kita. Atau orang suka memuji dengan kita, memuji kita, itu berarti juga terkait dengan diri kita. Rasulullah saja kemudian sampai dilupakan. Nah, hadis yang terkait dengan mencintai diri sendiri diantaranya selain hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman atau tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di situ ada kata ma yuhibbu li nafsihi, ada redaksi ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu berarti bahwa kecenderungan semua manusia itu mencintai dirinya sendiri. Bahkan semua orang memiliki kecenderungan untuk mencintai dirinya sendiri. Sehingga bunyi hadis ini adalah ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berbeda kalau redaksinya begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Tidak sempurna iman kalian hingga mencintai dirinya sendiri sebagaimana ia mencintai saudaranya atau mencintai orang lain. Kalau redaksinya begitu berarti hadis ini menjelaskan orang itu memiliki kecenderungan untuk mencintai orang lain. Tapi hadis ini bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Standar yang digunakan apa tadi? Mencintai dirinya sendiri, standarnya. Nah, karena standarnya itu mencintai dirinya sendiri, berarti orang itu sangat mencintai dirinya sendiri. Karena yang jadi standar untuk mencintai orang lain itu mencintai dirinya
sendiri. Itu berarti bukti bahwa logikanya hadis ini menjelaskan bahwa manusia itu mencintai dirinya sendiri. Sehingga yang dianjurkan apa tadi? Mencintai orang lain. Nah, dalam Islam, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, kalau ada anjuran, itu berarti seringkali ditinggalkan. Kalau ada anjuran berarti seringkali ditinggalkan. Sehingga dianjurkan, diperintahkan. Kalau sudah biasa dilakukan, itu tidak perlu dianjurkan. Dianjurkan itu karena seringkali ditinggalkan. Yang dianjurkan tadi adalah mencintai orang lain. Berarti yang sering ditinggalkan adalah mencintai orang lain. Sementara standarnya tadi adalah mencintai dirinya sendiri. Berarti manusia ini lebih condong untuk mencintai dirinya sendiri. Sama juga larangan dalam Al-Quran dan hadis itu, karena sering orang melakukan larangan-larangan yang haram-haram itu. Sementara orang sering melakukan, tetapi itu boleh, tidak muncul larangan, biasa saja. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah sesuatu yang diharamkan, maka muncul larangan. Itu berarti saking banyaknya orang melakukan. Ini pertama. Maka kita temukan beberapa model contoh orang mencintai dirinya sendiri. Satu, berdandan. Sederhana itu, tapi itu bukti kita mencintai diri kita. Kecuali orang gila. Orang gila itu tidak pernah mencintai dirinya sendiri. Orang waras itu mencintai dirinya sendiri. Selfie kan pasti dipas-pasin, Mbak. Kopel lokasinya itu. Dandan itu mencintai diri sendiri. Ya. Shopping, belanja itu, pasti yang dibeli itu yang dia sukai menurut dirinya. Berarti dia mencintai dirinya sendiri. Mencari pasangan hidup, seleranya kan berbeda kita ini. Ada yang suka tinggi, ada yang sukanya enggak terlalu tinggi, ada yang sukanya yang kelihatan seger, gemuk, ada yang sukanya yang kelihatan agak langsing. Itu kan ukurannya masing-masing dalam rangka mencintai dirinya sendiri, untuk memuaskan dirinya. Tidur itu juga untuk mencintai diri sendiri. Sehingga ada anjuran kita ini suruh bangun malam. Nah, orang mencintai dirinya sendiri itu kebanyakan yang dilakukan adalah tidur malam. Tidur itu enak. Sehingga itu yang sering disebut sebagai hijaban masturo. Penghalang kita untuk dekat dengan Allah itu dua. Suka tidur, suka makan. Yang itu bentuknya gravitasi kita itu. Gravitasinya orang hidup itu apa? Makan sama tidur. Yang itu harus dilawan. Makan iya, tidur iya, tetapi kan kulu washrabu wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Secukupnya. Harus dilawan. Karena kalau itu berlebihan menjadi hijaban masturo. Penghalang kita untuk dekat dengan Allah. Penghalang. Apalagi tidur. Apalagi tidur, kita hidup saja itu kadang lupa sama Allah, apalagi saat tidur. Kecuali jika saat kita tidur ini diawali dengan berzikir kepada Allah. Meskipun tidur itu juga ada nilai positifnya, lebih bagus daripada hidup tapi berbuat maksiat. Sehingga orang puasa tidur itu kan tidurnya dianggap ibadah. Khawatir kalau dia tidak tidur bikin maksiat, puasanya batal, kan begitu. Jadi kalau sesuatu yang kita lakukan itu lebih baik daripada sesuatu yang lain, atau menghindar dari dosa, itu dihitung berpahala. Nah, tidur ini bagian dari mencintai diri sendiri. Kebanyakan orang begitu. Aduh, ngantuk wis, aku di lorong kok gak turu, tidur. Kenapa semalam gak bangun? Ngantuk hari. Ya kan isok melek, aku wedi isuk kok remek. Wah, wis, itu berarti bukti dia mencintai dirinya sendiri. Korupsi.
itu juga bukti orang mencintai dirinya sendiri. Berhutang, pinjam uang, apalagi tidak mau bayar, itu bukti orang sangat cinta dengan dirinya sendiri. Marah, itu bukti dia mencintai dirinya sendiri. Saking cintanya kepada dirinya, tidak mau dihina, marah. Jadi kecenderungan orang untuk mencintai dirinya sendiri. Maka kemudian agama memberikan panduan, termasuk hadis, memberikan panduan bagaimana kita ini mengarahkan diri kita dalam mewujudkan mencintai diri kita sendiri itu. Sebab ada orang saking dia cintanya kepada dirinya sendiri, dia melakukan sesuatu yang itu merusak dirinya. Dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu merusak dirinya. Kalau sudah merusak dirinya, berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri. Maka panduan agama dalam ayat Al-Quran di surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita ini ingin mewujudkan cinta kita kepada diri kita sendiri, yang harus kita lakukan adalah mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Artinya adalah menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu bukti dia tidak mencintai dirinya sendiri. Kelihatannya saja dia ini mencintai dirinya, aku pingin enak-enak, aku pingin enak-enak, mengenakkan dirinya. Tapi dia tidak tahu bahwa yang dia lakukan itu justru menyakiti dirinya. Maka panduan hadis yang pertama, panduannya bagaimana mencintai diri sendiri. Satu, bertaubat. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu anhu. Siapa yang bertaubat kepada Allah setelah waktu maghrib hingga sebelum subuh, jadi malam itu adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah bertaubat. Siapa yang bertaubat setelah waktu maghrib hingga sebelum subuh, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi kalau kita ini mencintai diri kita, maka jadikan taubat itu sebagai amalan. Karena amalan taubat itulah yang akan menolong diri kita. Maka kalau sudah malam itu tidak usah keluyuran, kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak atau kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi kalau tidak, mari kita manfaatkan waktu malam itu untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga anjuran hadis itu, kalau habis isya, sholat ba'diyah, segera tidur. Kenapa? Karena kita sudah menutup hari itu dengan kebaikan, sholat isya dan ba'diyah isya. Eman kalau setelah itu kita kemudian tidak tidur dan melakukan maksiat, maka tadi tidur itu, kalau kita niati untuk menghindar maksiat tadi, bagian dari mencintai diri kita. Selamat dari perbuatan maksiat. Orang tidur itu, daripada melek tetapi berbuat maksiat. Meskipun ada hadis yang membuat status seseorang itu akan sangat dicintai oleh Allah, menjadi kekasihnya Allah.
Siapa? Yaitu seorang laki-laki di saat ada wanita cantik menggoda, merayu untuk berbuat maksiat bersamanya, si laki-laki ini kemudian mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jika ada orang laki-laki begitu, ya kita lagi enak-enak santai, ada perempuan datang menggoda, wes pokoknya siapapun bisa tergoda oleh dia, tiba-tiba kita mengatakan inni akhafullah, itu akan menjadi kekasihnya Allah. Maka bisa kita ini daftar menjadi kekasihnya Allah melalui jalur itu. Coba saja cari wanita cantik yang biasa menggoda, kemudian saat digoda kita mengatakan begitu. Tapi kalau kita tidak siap itu bisa kecelakaan betulan. Tapi tidur tadi itu menjadi ibadah jika kita niati supaya kita selamat dari perbuatan maksiat. Taubat habis maghrib. Maka Bapak Ibu jangan pernah lepas dari tasbih. Ya, bisa tasbih yang ya, berbutiran itu, atau bisa yang klik 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 klik, atau tangan kita ini kita jadikan tasbih. Jangan pernah lepas. Jadikan tasbih ini sebagai sahabat diri kita. Tasbih ini adalah sahabat yang setia yang akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Tasbih ini teman setia, tidak akan berbohong dengan kita. Tasbih ini bisa menjadi tempat curhatan diri kita. Gelisah, sumpah, macam-macam. Baca tasbih aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enak itu, tasbih bisa menjadi teman kita dia. Ya. Ini cara mencintai diri kita bagaimana? Datangkan tasbih untuk menjadi temannya. Datangkan tasbih untuk menjadi temannya. Biasakan pegang tasbih setelah maghrib sampai tertidur. Setelah maghrib sampai tertidur. Kenapa orang kok banyak pakai tasbih sih, nggak pakai tangan saja? Kalau pakai tangan ini sering lupa daripada ingat. Tapi kalau pegang tasbih, lo jono tasbih kayak. Atau yang sekarang kayak di umroh yang pakai cincin itu kan, ya supaya tangan kita gerak, ya, tangan kita gerak. Tapi kalau sudah biasa pakai tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak terbiasa ini sering lupa ini. Kalau tidak pegang, tapi kalau pegang, wah itu kemudian kita diingat pas gerak tangan, lu ya ada tasbih. Dia mengingatkan diri kita, putaran nih kita tasbih, putaran, baca tasbih, istighfar dan seterusnya. Jadi mencintai diri kita sendiri, satu panduannya adalah carikan teman untuk diri kita yang membuat diri kita bertasbih, beristighfar, ya, membaca istighfar, bertaubat mulai habis maghrib sampai menjelang subuh. Kenapa demikian? Sebab diriwayatkan bahwa malaikat itu mencintai mereka yang bertaubat. Malaikat itu mencintai mereka yang bertaubat. Sementara kita ini membutuhkan malaikat. Majelis ilmu begini kan, haffathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Saat kita sholat Jumat berangkat awal, itu kan malaikat sudah di pintu-pintu masjid itu. Nanti saat kemudian dikumandangkan adzan khotib di atas mimbar, malaikat kemudian sudah pergi. Artinya kita ini butuh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu adalah junudus samawati wal ardi. Dalam ayat Quran disebutkan begitu, walillahi junudus samawati wal ardi. Allah itu memiliki tentara di langit dan di bumi, yaitu para malaikat. Kita butuh dengan malaikat. Pengajian begini, haffathumul malaikah, dikeliling oleh malaikat, wa ghasyiathumur rahmah, kita kemudian digerojok oleh Allah dengan rahmatnya. Nah, malaikat itu mencintai mereka yang bertaubat. Nah, kalau kita habis maghrib sudah membaca istighfar, wah itu disenangi malaikat. Ada di sekitar kita malaikat itu. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah,
doa kita ini akan dibawa oleh malaikat kepada Allah. Ya Allah, si fulan tadi berdoa begini. Loh, kenapa kamu kok membawa doanya? Dia membaca istighfar. Aku mencintai orang yang membaca istighfar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mencintai diri sendiri itu harus dilakukan dengan mendekat kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran kita temukan Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu membuntuti kalian kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berada. Kalau Allah selalu membuntuti kita, itu bukan karena Allah ingin mengawasi kita, karena Allah ingin menjaga diri kita. Karena kita ini adalah ciptaannya Allah. Karena kita ini ciptaannya Allah, maka Allah itu mencintai kita, makhluknya. Maka ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang alim, dia alim terbebas dari dosa. Saat melihat orang melakukan dosa, si alim ini berdoa kepada Allah agar supaya orang yang berdosa itu diazab oleh Allah. Maka Allah kemudian menegurnya, bagaimana engkau meminta kepadaku untuk mengazab mereka, sementara mereka ini adalah hambaku, ciptaanku. Aku ini sedang menunggu mereka untuk bertaubat. Aku menunggu mereka bertaubat, karena mereka ini makhlukku, ciptaanku. Kok kamu malah minta aku mengazab mereka? Loh, ternyata kita ini kalau minta doa supaya mereka ini diazab, itu nggak bagus. Yang bagus adalah kita doakan mudah-mudahan mereka ini disadarkan oleh Allah. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya tentu dengan caranya Allah. Bisa kemudian disadarkan, ikut ngaji sama kita dan sebagainya. Daripada kita berdoa diazab mati, mendingan disadarkan kemudian menjadi pasukan kita, menjadi teman kita, sehingga jumlah kita semakin banyak, semakin kuat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah membuntuti kita karena cintanya kepada Allah, kepada kita. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaannya Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan sifatnya yang maha indah, sehingga kita ini menjadi makhluk yang indah. Kalau Allah itu tidak punya sifat maha indah, tidak bisa menciptakan karya yang indah seperti manusia. Indah sekali. Maka responlah apa yang dilakukan oleh Allah dengan mendekat kepadanya. Mungkin kita ini digodak oleh Allah, ibaratnya begitu. Kita malah menjauh. Mestinya kita ini malah mendekat, jangan lari. Maka dalam ayat Al-Quran, fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Tidak usah lari sebetulnya, Allah itu sudah menjemput kita. Hanya saja kenapa ada ayat fafiru ilallah? Karena kita ini sering lari dari Allah, mendekat kepada Allah. Maka ada pesan dari Sufyan Ats-Tsauri, alaika bil muraqabah mimman la takhfa alaihi khafiyah, wa alaika birraja'i mimman yamlikul wafa'a, wa alaika bil hadar mimman yamlikul uqubah. Mendekatlah kepada Allah, zat yang tidak terhalangi oleh apapun. Ya, saya ulang, mendekatlah kepada Allah, zat yang tidak terhalangi oleh apapun. Kita ini kalau mendekat pejabat masih terhalangi oleh stafnya, masih terhalangi oleh partai politik, karena sekarang ini pejabat adalah utusan dari partai politik. Bahkan kadang ingin mendekat kepada sosok tokoh agama, tokoh masyarakat, terhalangi oleh staf-stafnya. Sementara Allah ini tidak terhalangi oleh apapun. Maka paling enak itu mendekat kepada Allah.
Karena Allah ini adalah zat yang tidak terhalangi oleh apapun. Berharaplah kepada Allah, kata Sufyan Tsauri tadi. Alaika birroja, berharaplah kepada Allah. Mimma yamlikul wafa, orang yang memberi harapan pasti. Kalau kita ini berharap kepada manusia, banyak harapannya tidak pasti, harapan palsu. Iklannya saja yang pasti, tetapi realisasinya tidak ada yang pasti. Berharaplah kepada Allah, zat yang memberi harapan pasti. Jadi apa tadi pesannya Sufyan Ats-Tsauri? Alaika bil muraqabah mimman la takhfa alaihi khafiyah. Mendekatlah kepada Allah, zat yang tidak terhalangi oleh apapun. Wa alaika birraja mimma yamlikul wafa. Berharaplah kepada Allah yang memberi harapan pasti. Harapannya pasti. Oleh karena itu, supaya kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, alaika bil hadar mimma yamlikul uqubah. Jaga dirimu dari perbuatan yang membuatnya murka. Maka kalau kita melakukan perbuatan yang membuat Allah murka, itu berarti kita ini tidak mencintai diri kita sendiri. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Satu, taubat. Dua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah. Dalam satu riwayat disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza janna alaihi lailu yadribu qadamaihi bil asa wa yaqulu li nafsihi madza amiltal yauma. Jika malam tiba, ini tadi terkait dengan yang sebelumnya tadi maghrib sampai subuh itu. Jika malam tiba, Rasulullah itu memukul kakinya dengan tongkat. Yadribu qadamaihi bil asa, mukul kakinya pakai tongkat. Wa yaqulu nafsi, sambil berkata kepada dirinya itu, madza amiltal yaum. Hei kaki, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Hei kaki, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Jadi malam itu memang malam taubat, malam muhasabah, malam istighfar. Malam untuk kita mendekat kepada Allah. Pokoknya malam itu waktu yang istimewa. Kita manfaat semuanya waktu itu untuk bersama Allah. Taubat, baca istighfar tadi, mendekatkan diri, baca tasbih, zikir, sambil muhasabah. Rasulullah begitu setiap malam itu. Madza amiltal yauma, dipukul kakinya itu pakai tongkat itu. Madza amiltal yauma. Kenapa? Sebab kalau tidak begitu, nanti kaki kita ini kasihan di hari kiamat. Tangan kita juga begitu. Madza amiltal yauma, apa yang sudah kamu lakukan tadi ini? Sehingga kita bisa introspeksi, muhasabah. Jangan sampai kita ini melakukan kesalahan lagi. Sebab kalau kita melakukan kesalahan lagi, dosa lagi, kita tidak cinta pada tangan kita, kita tidak cinta pada kaki kita, karena nanti di akhirat dia disiksa. Orang yang mencintai dirinya sendiri, ia menjaga dirinya, fisiknya, agar supaya tidak disiksa nanti di hari kiamat. Maka yang dilakukan adalah menjaga fisiknya, menjaga jasadnya dari perbuatan dosa. Madza amiltal yauma, muhasabah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang menjaga dirinya seraya takut dengan murkanya Allah, menahan diri dari ajakan nafsunya, maka baginya adalah surga. Maka orang yang mencintai dirinya sendiri adalah orang yang berusaha untuk membawa dirinya ke dalam surga.
Orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya masuk neraka, berarti dia tidak mencintai dirinya sendiri. Maka orang kalau malam dia manfaatkan waktunya untuk terjun di dunia gemerlap malam, dugem, ke diskotik, joget-joget, mengkonsumsi minuman beralkohol, berkumpul dengan lawan jenis, menghambur-hamburkan uangnya untuk berfoya-foya. Mereka ini sebetulnya adalah menyakiti dirinya sendiri. Sekarang berapa banyak saudara-saudara kita yang menyakiti dirinya sendiri, tetapi mereka fahamnya itu mencintai dirinya sendiri. Kat biyen gak tobat-tobat, mumpung si urip pisan. Dienakno awak iki. Lho, dienakno awak iki berarti kan mencintai dirinya sendiri, dienakno bahasanya itu. Tapi dengan bentuk yang sebetulnya akan menyakiti dirinya sendiri. Kapan mana iso ngenakno awak? Mumpung si urip wis tuwa wis dilungkas nek mati opo? Gak iso ngenakno awak, mumpung si iso ngenakno awak. Lho, maksiat itu bahasanya ngenakno awak, nyenengno awak. Ini berarti kan kalau tidak dapat panduan ya begini, ini mencintai diri sendiri tetapi dengan cara yang salah, yang justru dia menyakiti dirinya sendiri. Maka mari kita selamatkan diri kita cintai diri kita sesuai dengan panduannya Rasulullah. Pesan Ibnu Qayyim, kalau tadi kan ada Sufyan Ats-Tsauri, ini ada Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan begini, muhibbud dunya la yanfakku min thalathin. Pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Pecinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Muhibbud dunya. Yang pertama, hammun lazimun. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus. Orang yang mendekati pensiun, kalau dia ini sangat cinta dengan dunia, sudah mulai gelisah. Wah, tahun depan tuh saya pensiun, sudah gelisah dia itu. Apa yang saya lakukan ya? Apa yang saya lakukan? Terus begitu. Sehingga banyak kemudian saudara-saudara kita ini yang pensiun, mentalnya tidak siap, drop. Karena gelisah tadi itu. Kenapa gelisah? Muhibbud dunya. Orang yang sangat pecinta dunia, gelisah, takut kehilangan dunia itu tadi. Wa ta'abun daimun, kecapean, keletihan yang berkelanjutan. Ngejar dunia, kata orang Jawa, ngejar dunia itu gak ono enteke. Mengejar dunia itu tidak ada habisnya. Ta'abun, capek. Olahraga aja ada istirahatnya. Olahraga itu ada istirahatnya. Bekerja itu ada istirahatnya. Capek. Orang yang tidak pernah istirahat ngejar dunia capek. Ta'abun daimun, capek yang berkelanjutan. Wa hasratun la tanqadha, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Penyesalan yang tidak pernah berhenti. Menyesal. Kapan menyesalnya? Ya nanti saat di akhirat. Capek. Maka kalau kita ini mencintai diri kita sendiri, harus kita selamatkan diri kita. Ini yang bikin orang tidak selamat, yang menyakiti dirinya itu tadi, muhibbud dunya, pecinta dunia. Sehingga dia ini gelisah hidupnya, sakit, kepikiran. Orang kan banyak sakit itu kan karena pikiran. Kepikiran, dia mikirnya itu luar biasa. Usaha bangkrut mikir dia, sakit, ambruk. Ngejar jabatan tidak jadi, gagal, ambruk, dia mikir. Akhirnya kan itu tadi, kecapean dia, capek. Karena capek, nyesal lah ya, kok aku ingin mikir itu, kok gak mikir kono kan gak sampai masuk rumah sakit, kan begitu.
Ya, tapi namanya menyesal itu sudah lewat. Maka mencintai diri sendiri itu adalah dengan cara ayyandura ilal faraidil wajibati kanadri tajiri ila ra'si malihi. Melihat perintah yang wajib seperti melihat modal untuk satu usaha bisnis. Jadi saat ada sholat 5 waktu, itu kita anggap sebagai modal. Kalau kita tinggalkan, tidak kita ambil modal ini, kita tidak punya modal. Ayyandura ilal faraidil wajibati kanadri tajri ila ra'si mali. Melihat perintah yang wajib itu seperti pengusaha melihat modal. Ya, melihat perintah yang wajib seperti pengusaha melihat modal. Pengusaha itu kalau melihat modal, waduh itu tidak akan dilepas tuh, ini modal, ini aset ini. Pengusaha begitu. Nah kita ini mari kita lihat perintah-perintah yang wajib itu sebagai aset, modal ini, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita lepas, kita seperti pengusaha yang tidak punya modal. Wa yandura ilan nawafili nadrat tajri ilal arbahi zaidati ala ra'sil mali. Dan melihat perintah yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat malam, macam-macam itu sebagai atau seperti pengusaha yang melihat keberuntungan, keuntungan. Ini ada peluang, ini untungnya banyak, ini jangan sampai dilewatkan. Saya sudah punya modal, tinggal cari untungnya. Nah kita juga begitu, amalan sunnah ini untung, ini masa untung. Maka waktu malam, sholat malam itu waktu masa-masa untung, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita lepas, gak jadi dapat untung, hanya dapat modal saja. Qobliyah ba'diyah ini untung, ini saatnya untung, kita ambil, jangan kita tinggalkan. Kalau kita hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah, kita seperti pengusaha hanya yang memiliki modal, tidak pernah mendapatkan untung. Wa yandura ilal ma'asi wa dhunubi kal khosarati fit tijarati. Melihat kemaksiatan dan dosa seperti pengusaha melihat kerugian. Wah itu dosa, kalau saya lakukan saya rugi. Kenapa rugi? Tadi sudah ada modal, ada untung. Saat waktunya rugi, dia lepas, dia lakukan. Dia beli modalnya 100.000, harga jualnya 80.000, dia lepas, dia rugi. Mestinya dia jual saat harga 120.000 atau 150 supaya untung. Sama saat kita ini melihat dosa, itu kalau saya lakukan, modal saya habis, sholat 5 waktu saya habis. Kalau saya punya amalan sunnah saya diambil duluan. Tapi kan eman, saya hanya punya modal. Iya kalau ini ruginya sedikit, kalau ruginya besar, tidak hanya untung yang habis, modal juga ikut habis. Jadi saat kita melakukan dosa, amalan sunnah kita berkurang pahala, dikurang diambil. Kalau masih punya amalan sunnah, kalau enggak, modal kita, sholat-sholat wajib kita diambil, enggak punya modal, habis kita. Nah kalau dosanya semakin banyak, lebih banyak, minus kita ini, bangkrut. Bangkrut. Kalau sudah bangkrut, disita oleh bank harta kita. Nah kita kalau sudah bangkrut, disita oleh neraka. Disita oleh neraka, disedot masuk neraka, ketarik kita melewati sirot, ketarik, magnetnya kuat. Kamu tuh punya hutang, bayar dhisik nang neraka, enak ae meluncur, hutang sik gini. Ini tahanan rumah ini, tahanan rumah aja ucul nang luar negeri ngono, gak tahan kamu. Sing duwe utang kok kate nang swarga, nang luar negeri. Kene sik tahanan dhisik. Jadi tobat, istighfar, kemudian muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya adalah mujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh untuk istiqomah melawan ajakan hawa nafsu kita yang negatif. Dalam ayat Al-Quran kita temukan
Bagaimana Nabi menjelaskan dirinya, wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya aku tidak bisa menjamin diriku bebas dari dosa. Kenapa? Karena nafsu yang ada pada diri kita ini selalu mengajak kepada keburukan, kemaksiatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi harus mujahadah, jihad kita ini, jihad menjaga nafsu kita. Maka dalam ayat Allah kita temukan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kalau bisa kita jadikan sebagai doa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah kamu selalu kepada Allah, supaya nafsu kita ini tidak sampai mengikuti jejaknya setan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selalu kamu kembali kepada Allah, karena itu Tuhanmu. Jangan mengikuti ajakan setan, karena itu adalah musuhmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana bermujahadah, berjihad, menjaga diri kita, menjaga nafsu kita, supaya selalu kembali kepada Allah, tidak mengikuti ajakan setan. Diriwayatkan dari Siti Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Rasulullah pernah dilihat oleh Siti Aisyah bangun malam, sholat malam, sholatnya luar biasa sampai tampak terluka kakinya. Maka kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan itu wahai Rasulullah, dengan sholat yang begitu luar biasanya? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah itu sudah mengampuni seluruh dosamu, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau ibadahnya kok masih seperti itu? Ini sudah dijamin masuk surga loh. Qala, beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Iya, aku sudah dijamin masuk surga, tetapi apakah aku tidak ingin untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Justru aku sudah dijamin masuk surga itu, aku harus bersyukur kepada Allah dengan cara memaksimalkan ibadahku. Wong mesti kei swarga kok gak gelem bersyukur. Kalau kita kan enggak, wis swarga jaminan aman, gak sembahyang aman, wis dijamin tiket swarga. Kalau kita begitu, Nabi enggak, justru dikasih hadiah kemudian semakin serius ibadahnya. Apalagi kita yang belum dijamin, kita ini kan belum tahu. Mestinya ya harus seperti Rasulullah, harus, tidak boleh tidak. Dan tabi'in juga begitu, sahabat juga begitu. Kita temukan ada sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda, sahabat yang sangat terkenal, salah satu sahabat yang dicintai oleh Rasulullah karena ibadahnya. Beliau mengatakan, laula talathun, kalau bukan karena tiga hal, ma ahbabtul aisha yauman wahidan, aku tidak akan mau hidup di dunia ini meskipun hanya dikasih kesempatan satu hari. Abu Darda begitu, tidak mau saya hidup di dunia ini
meskipun hanya 1 hari, kecuali karena ada 3 hal itu. Di antaranya apa? Salah satunya adalah as-sujudu lillahi fi jawfil laili, sujud kepada Allah di tengah malam. Jadi kalau kita ini mencintai diri kita, wes pokoknya malam itu kita manfaatkan untuk bangun hidup malam. Insya Allah kalau bangun malam rajin, sholat 5 waktu itu enteng, ringan. Kalau kita menyepelekan sholat 5 waktu itu kepikiran. Qobliyah ba'diyah itu kalau tidak sholat tidak enak. Karena apa tadi? Malam sudah terbiasa dengan sholat malam. Abu Darda adalah tabi'in. Uwais Al-Qarni yang sangat terkenal itu. Uwais Al-Qarni ini dikisahkan oleh Nabi bahwa sosok ini nanti sangat dicintai oleh Allah, terkenal di langit. Jadi ada sosok yang terkenal di langit yang bernama Uwais Al-Qarni. Nah, dikisahkan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah sangat sayang dan berbakti kepada ibunya. Apa bentuknya? Uwais Al-Qarni ini kalau berdoa kepada Allah, di antara doanya adalah yang paling utama agar dosa-dosa ibunya diampuni. Jadi doanya apa? Dosa-dosa ibunya diampuni. Dan Uwais Al-Qarni tidak berdoa untuk dirinya. Kalau kita kan tidak doa untuk diri kita, lupa berdoa untuk orang tua kita. Kalau Uwais Al-Qarni tidak, mendoakan ibunya diampuni segala dosanya. Nggak penting untuk dirinya itu, yang penting ibunya aman. Saat ditanya kenapa begitu, cukup ibu saya yang masuk surga, nanti insya Allah ibu saya yang menarik saya dari neraka. Jadi cukup nanti kain ibu saya yang membawa saya ke surga, ditarik saya ini sama ibu saya ke surga. Sampai begitu Uwais Al-Qarni, sehingga disebut sebagai pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah dan terkenal di langit karena kecintaannya kepada Allah dan kepada ibunya yang sangat dihormatinya. Meskipun ibunya sakit lumpuh, selalu digendong kemanapun ibunya ini. Mau kemana ibu? Saya gendong. Maka saya itu punya teman dari Tuban itu, ya, karena putranya kiai. Mau kemana? Ingin mengikuti jejak Uwais Al-Qarni. Ngapain? Belikan obat ibu ke apotik. Wah, padahal sudah doktor beliau itu. Ya, sudah doktor. Kemana? Mengikuti jejak Uwais Al-Qarni. Ngapain? Beli obat di apotik. Wah, begitu Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini idza amsa, jika waktu sore menjelang maghrib, yaqulu, dia mengatakan, hadhihi lailatul ruku, malam ini adalah malam ruku. Fayarka'u hatta yasbaha, dia ruku di malam itu sampai menjelang subuh. Ruku saja, ruku, ingin mendekat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, ruku saja. Wa kana yaqulu idza amsa, di lain hari saat menjelang maghrib ia mengatakan, hadhihi lailatus sujud, malam ini malam sujud. Fayasjudu hatta yasbah, dia malam itu hanya sujud saja kepada Allah sampai menjelang subuh. Sujud saja. Siapa yang kuat itu? Ruku kalau kita lakukan, insya Allah habis ruku tidak bisa bangun. Kemana-mana ruku terus bungkuk. Tulang kita ini sudah tak ruku terus. Atau sujud terus, lutut kita nanti yang tidak bisa diluruskan. Ya, tapi Uwais Al-Qarni itu begitu, ingin mencintai dirinya. Itu orang-orang soleh itu begitu, sahabat tabi'in, Rasulullah, begitu yang dilakukan. Nah, kesimpulannya adalah Bapak Ibu, banyak saudara-saudara kita yang salah di dalam memahami bagaimana mencintai dirinya sendiri, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif yang justru itu akan menyakiti dirinya sendiri. Maka ini harus disampaikan
panduan hadis bagaimana mencintai dirinya sendiri supaya kita tidak salah di dalam melakukan sesuatu sebagai realisasi dari bentuk mencintai diri kita sendiri. Mari kita berhijrah before and after. Kalau dulu before kita selalu melakukan perbuatan yang tidak baik, yang kita yakini sebagai bentuk dari mencintai dirinya sendiri, maka after, setelah kajian ini kita harus merubah semuanya. Oh, ternyata selama ini saya salah, itu tidak mencintai diri sendiri, justru menyakiti diri sendiri. Oh, ternyata mencintai diri sendiri itu begini yang dilakukan. Maka terutama tadi, setiap mulai habis maghrib, waktunya kita untuk bertaubat, bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri kita. Malam itu kita lakukan. Kalau siang kita beraktivitas karena harus mencari nafkah. Kecuali kalau kita ini punya usaha bisnis, warung, toko yang tetap buka malam. Tetapi buka malam, buka toko, usaha di malam hari tidak boleh melupakan diri kita untuk bertasbih tadi. Tetap di Mesir itu Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang dari Ikhwanul Muslimin itu kalau buka toko kelontongan jual beras, gula, minyak itu hampir 24 jam bukanya. 24 jam. Habis subuh sudah buka sampai nanti itu jam 2 atau jam 3 menjelang subuh. Tidak pernah tutup itu. Tetapi di toko itu mereka ngaji, megang tasbih. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin itu usahanya sukses-sukses, mereka itu sukses-sukses, zakatnya banyak-banyak itu. Kalau Ramadan mereka full itu buka puasa sendirian. Kalau kita di masjid kan enggak urunan, mereka ini sendirian di rumahnya itu mereka ngundang. Jadi kita ini kalau bulan puasa di Mesir itu bingung mau buka puasa di rumahnya siapa. Orang berlomba ngundang kita untuk buka puasa di rumahnya, bikin taruh kayak punya hajatan itu setiap hari selama bulan Ramadan full. Dan yang banyak memberi itu adalah saudara-saudara kita yang masuk di kelompok Ikhwanul Muslimin tadi. Kenapa? Usahanya sukses. Kenapa sukses? Tidak pernah mereka berhenti mengaji dan bertasbih. Kalau tidak ngaji ya sudah berhenti, capek dia tasbih. Oh, tasbih itu duduk sambil jaga toko, ada pembeli, ada apa, beli apa, itu berhenti tasbihnya, nanti lanjut lagi. Begitu, nyantai, tidak muhibbud dunya, tetapi dunia datang sendiri. Tidak capek mereka itu loh, bukanya kan sampai malam. Mereka biasa hidup malam, tidak pernah istirahat memang. Bukan berarti mereka buka toko malam sampai malam itu muhibbud dunya, tidak. Niatnya adalah membantu mereka yang punya keperluan di malam hari, keperluan mendesak, nggak ada yang buka, dia buka, maka itu membantu kebutuhan orang lain. Nyantai, duduk saja, tidak muhibbud dunya, nyantai, ya, tidak terlihat lelah, capek, enggak, pikiran penat, enggak sama sekali. Kan beda pengusaha atau orang buka usaha yang pikirannya penat, ngejar keuntungan dengan yang santai. Sangat kelihatan. Penat dia ngejar, nggak dapat keuntungan. Sementara yang santai tadi, keuntungannya datang sendiri. Ini satu pelajaran yang bisa saya ambil dari saudara kita, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin tadi itu, saat dia membuka usaha bisnis itu. Jujur, nggak mungkin bohong mereka itu. Jujur sekali. Nah, kalau ada uang besar nggak ada kembalian, harus besok aja, santai, entah orangnya kembali entah enggak, santai saja, ambil sendiri sana, butuh apa ambil sendiri, kita ambil berapa harganya sekian, jadi barang suruh ambil sendiri, kelontongan bukan minimarket, ambil sendiri, timbang-timbang sendiri, beli buah apa timbang sendiri, jadi kita beli itu kita nimbang sendiri, dia hanya melihat saja. Gimana? Cukup? Ya gitu aja, santai, tidak ada terasa lelah, bos, tidak ada.
Nah, ini pelajaran bagaimana mencintai diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.